Pembayarannya jelas maksudnya. Apa ada ditulis dari pertama masuk sampai nanti lulus biayanya sekian gitu ada? Ada yang ditulis, ada yang tidak. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebelum saya membuat reaction, saya nak cerita lah mengenai kesehatan di negara Malaysia ini memang sangat diperhatikan ya. So saya memang rasa bersyukur sebab adanya saran dari dokter ataupun pihak klinik yang pastinya untuk ibu yang pernah melahirkan ya bersalin harus membuat pap smear di klinik ataupun di hospital ya, sama ada klinik kerajaan ataupun klinik swasta, macam itu juga hospital ya. So selalu saya buat tuh dekat klinik kerajaan. Jadi kalau di klinik kerajaan itu kan free, tak bayar ya pemirsa. Itu sebagian subsidi yang diberikan oleh kerajaan Malaysia untuk rakyatnya. Jadi sebab kami menikah dengan warga negara Malaysia, so kami boleh menggunakan subsidi tersebut. So subsidi itu sebenarnya bukan hanya bahan-bahan sembako saja ya pemirsa, macam beras, telur, tak. Kesehatan juga ada subsidi dari kerajaan untuk rakyat. Jadi saya kurang pasti ya, kurang tahu yang di Indonesia ada ke tidak saran dari dokter-dokter atau klinik yang berdekatan dengan rumah-rumah teman-teman di sana, ada tak untuk menyarankan untuk membuat pap smear, sebab saya rasa pap smear ini sangat bagus ya teman-teman. Ya kalau orang di Malaysia ini mungkin sudah memahami apa fungsi atau tujuan untuk membuat pap smear nih. Jadi pap smear ini untuk kesehatan kita juga. Adanya waktu kita melahirkan itu kan dokter di labor room itu menggunakan gunting, alat-alat tajam sebagainya begitulah ya kan. So untuk menghindari adanya jangkitan kuman begitu ataupun bakteri yang menempel begitu kan. Memang sudah steril kan, tetapi kita untuk mencegah lah. Jadi adanya pap smear ini akan menghindari kita terkena yang namanya penyakit cancer cervix begitu ataupun penyakit kelamin begitu. Jadi kalau ada teman-teman di Indonesia yang dokter atau klinik menyarankan untuk membuat pap smear, alangkah bagusnya ya ibu-ibu sekalian melakukan hal tersebut. Itu memang untuk kebaikan kita sebagai wanita yang pernah melahirkan. Jadi saya kurang pasti ya, kurang tahu di sana ada atau tidak secara gratis atau bagaimana. Kalau di Malaysia itu memang sangat gratis di klinik kerajaan ya ataupun di hospital kerajaan, itu memang free pemirsa. Saya selalunya membuat di klinik kerajaan yang berdekatan dengan rumah saya. Memang selalunya digalakkan seperti itu karena kan selepas kita bersalin itu pasti akan membawa anak kita macam itu kan untuk check up gitu, appointment setiap bulan. Nanti mereka akan anjurkan atau galakkan lah selama 6 bulan sekali berturut-turut gitu. Jadi 1 tahun itu 2 kali kita buat begitu pemirsa ya kan. Oke, jadi kalau ada ya di Indonesia jangan tidak dibuat ya pemirsa, sahabat-sahabat di Indonesia, apalagi kalau gratis. Saya tidak tahu kalau bayar tuh harganya berapa karena di sini saya menggunakan subsidi yang diberikan oleh kerajaan. So saya memang sangat bersyukur dan berterima kasih karena walaupun saya bukan rakyat Malaysia, saya boleh menumpang subsidi yang harusnya dinikmati oleh rakyat Malaysia, tetapi karena suami saya warga negara Malaysia, jadi kerajaan dan juga rakyat Malaysia juga mengizinkan kami lah menggunakan subsidi tersebut. Jadi kita akan ke topik utama. Jadi saya agak pelik ya, ada segelintir netizen dari tanah air saya yang selalu menghujat wanita-wanita Indonesia yang tinggal di Malaysia ini. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang datang ke Malaysia itu hanya bekerja atau menjadi
pekerja rumah tangga begitu ataupun babu, mereka selalu mengatakannya. Mereka tidak tahu ya, bahkan ada segelintir orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini memang udah level-level kayangan pemirsa. So saya akan ajak pemirsa untuk mendengar apa sih pengalaman dan juga culture shock yang dialami oleh wanita-wanita Indonesia yang level-level kayangan ini ya semasa di Malaysia. Sebab kita tahu kan adanya sedikit perbedaan culture shock antara Indonesia dan Malaysia. Pasti orang yang dari Indonesia datang ke sini mengalami kejutan begitu ya kan. Jadi kita akan dengar apa sih agaknya ya culture shock yang mereka alami, apakah sama dengan cerita para tenaga kerja wanita yang bekerja di Malaysia ini. Mereka ini level kayangan ya, bukan pekerja, bukan yang seperti kalian katakan babu-babu. Assalamualaikum Yang warahmatullahi belum wabarakatuh. subscribe channel ini tolong di subscribe, Selamat like dan hari juga komen. kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Dan pada hari ini kita sedang makan siang dengan menggunakan tema busana baju warna merah putih yang tentunya dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Semua wanita-wanita Indonesia dan tentu saja sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini, kita akan banyak mengalami yang namanya shock culture atau culture shock. Yes, Nah, betul. kita tanyain satu-satu yuk, apa sih yang bikin kaget ketika dulu pindah dari Indonesia ke Malaysia? Yang bikin shock tuh apa? Kita tanyain yuk satu-satu. Cuk. Oke, Ibu Risma, sudah berapa lama Ibu tinggal di Malaysia? Baru 8 tahun. 8 tahun. Apa yang bikin kaget dulu awal-awal tinggal di Malaysia ini? Awal-awal dulu cium cipika-cipiki. Oh, cium pipi kiri, cium Iya. pipi kanan. Kalau di sini cipika-cipikinya harus 3 kali, jadi kayak di Arab gitu kan. Kalau di Indonesia kan cuma 2 kali dan melayang. Nggak nempel banget Nggak gitu nempel ya. banget, kan. Kalau di sini nempel banget. Gitu. Kadang-kadang mau 2 kali atau 3 kali nih. Iya, betul. Kagak bingung di situ. Oke. Itu aja. Oke, makasih. Ibu Nurul, sudah berapa lama tinggal di Malaysia? 10 tahun. 10 tahun. Apa shocknya culture di Malaysia ini? Oh, culture shock karena habis melahirkan ternyata ada istilah berpantang di Malaysia ini. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini, tidak boleh ke mall, harus pakai kaos kaki. Stres aku. Berapa lama berpantang itu? Nah, gue lupa berpantang. 10 hari, ya, Oh, betul. 40 hari. Oke. 40. Jadi yang bikin kaget adalah ternyata di sini ada masa berpantang setelah Iya. melahirkan gitu ya. Iya, Oke, betul. terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Astuti, sudah berapa lama Ibu di KL? Di KL sudah 18 tahun kayak. 18 tahun, masih cukup baru ya. Terus awal-awal dulu di KL tinggalnya apa culture shocknya? Awal-awal tinggal di KL yang culture shock dulu pas kekawinan baru tahu kalau ternyata tuh kita perempuan nggak boleh salaman sama pengantin laki-laki. Oke. Itu memang yang benar-benar kaget karena dulu pas sedang sama suami langsung salaman sama yang pengantin laki sama pengantin perempuan. Terus suami ngasih tahu di sini memang nggak boleh salaman sama yang pengantin laki-lakinya. Oke, jadi sekarang udah nggak salaman lagi? Hah? Udah nggak salaman lagi sekarang? Udah nggak salaman sekarang, udah nggak berani. Kalau Sama yang dulu ngerasa perempuan ditolak aja. ya, mau Ngerasa salaman? ditolak, tapi nggak ditolak. Akhirnya dia salaman, cuman kayak kasih apa nggak ngasih gitu. Oh, dia bingung juga gitu ya? Akhirnya sih ngasih juga, cuman emang malu sih soalnya. Oke. Makasih Bu Astuti. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Eka, sudah berapa lama di Malaysia? 5 tahun. 5 tahun. Apa yang bikin kaget dulu awal-awal tinggal di Malaysia? Pas bulan puasa lagi mens mau makan di tempat itu nggak boleh. Sekarang? Nggak tahu sekarang, cuma tahun lepas ada kejadian nggak boleh. Katanya Jadi, tunggu jam 3. Sudah pernah dibuktikan sendiri? Kamu datang ke kedai Datang ke kedai makan? makan. Kalau anak-anak boleh makan, tapi kalau saya Dine in dewasa, maksudnya? dine in nggak boleh. Bungkus boleh? Bungkus boleh, cuman kalau dine in nggak boleh. Kalau kita di Indonesia kan biasa boleh makan kan. Kalau di sini belum nggak boleh. Oke, tapi kedainya ditutup pakai tirai nggak? Enggak. Enggak ya? Oke. Selanjutnya ada Kakak Dinda. Halo. Sudah berapa lama di KL? Sudah 6 tahun. Wah, cantik Terus bajunya. ada shock culture nggak waktu awal tinggal di sini? Yang unik tuh di sini tuh kayak misalnya ulang tahun nih. Kalau kita kan di Indonesia itu kan yang ulang tahun yang ngebayarin teman-temannya. Kalau di sini yang ulang tahun dibayarin teman-temannya. Betul ya. Soal
kado gimana? Baru ya, Ngasih buat kado pesan. nggak kalau? Ngasih kado. Soal Oke. kado sih kurang lebih sama lah. Cuman ini masalah treat makanan atau makan-makan atau apalah itu. Nah, itu sedikit berbeda lah antara Indonesia sama Malaysia. Jadi yang ulang tahun yang dibayarin, Betul. bukan yang ngebayarin. Betul. Oke. Selanjutnya ada Ibu Syifa. Berapa lama ada di Malaysia? Aku di Malaysia udah sekitar 13 tahun. 13 tahun. Iya. Oke. Culture shock apa yang dirasakan Culture shock awal-awal? dulu mula-mula di sini ya. Jadi waktu dulu tuh kedai mama itu kedai India Muslim yang kebanyakan makanannya tuh goreng-gorengan dengan kari-kari khas India lah ya. Nah di sini tuh kedai mama selalunya zaman dulu waktu aku mula-mula di sini sampai 24 jam. Jadi kita sampai 24 jam bisa nongkrong di situ Sampai pagi Say. nongkrongnya. Sampai pagi. Dan jadi nggak harganya mau gimana pulang. kalau kedai mama itu? Harganya kedai mama sih oke banget murah Ya. Kalau minum itu murah, makan juga Iya, murah. makanya orang pada nongkrong di situ sampai pagi. Karena Yang udah nggak nongkrongnya gabut bisa kan, sampai nggak tahu pagi. kemana-mana. Oke. Jadi Terima gitu, kasih. iya. Selanjutnya ada Ibu Egi. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Aku tuh udah kurang lebih 22 tahun di sini. Wow, oke. Lama sekali Anda. Terus Udah bukan culture shock udah bukan lagi. culture shock lagi, tapi waktu dulu awal pindah ke sini pasti ngerasain Iya, ya. pasti. Apa itu? Apa ya kalau di sini ya? Mungkin makanannya kali ya, karena kalau di sini kan lebih ke Thailand gitu makanannya, ada banyak asam manisnya, kecut-kecutnya gitu-gitu. Beda banget sama yang di Indonesia, apalagi kalau aku kan dari Jawa, jadi kebanyakan tuh sedikit manis gitu. Oke. Terus di sini apa ya, colokannya kali beda banget sama Indonesia. Kalau di Colokan sini itu plak ya? ya plak listrik. Kalau Oke. di sini tuh ada 3 Kalau di Lubangnya. Indonesia, lubangnya. Kalau di Indonesia kan dua ya. Itu bikin kaget awal-awal. Iya, karena kan waktu dari sana tuh bawa apa-apa. Kalau zaman dulu kan handphone yang lama tuh colokannya 2. Jadi ya agak shock juga sih. Sampai sini beli-beli langsung Beli-beli, ya. iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada Ibu Yunita. Sudah berapa lama di Malaysia? Udah 25 tahun. 25 tahun Anda juaranya ini. Terus dulu awal-awal apa culture shocknya yang dirasakan? Oke, culture shock dia pas datang ke sini pas kuliah, naik bus. Kalau di Indonesia ada kondektur, kalau di sini kita langsung masukkan duit dia ke dalam kotak dekat driver bus tuh. Oh, bus apa itu namanya? Dulu bus intrakota. Oh, Dari Serdang pergi ke KL, ke Kota Raya naik intrakota lah, naik bus tuh. sekarang masih ada nama bus interkota itu? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Itu Udah lama 25 tuh, tahun lama dulu. banget. Jadi kalau dulu pun tetap begitu ya sistemnya. Jadi kita naik dulu, nanti masukin uangnya. Di dalam kotak, Kotaknya. dekat. Itu uangnya bisa kita kayak cheat gitu nggak, harusnya 50 sen jadi 20 sen gitu. Biasa itu ke 80 sen RM10 tapi kasih uang pas biasanya. Oh, jadi harus uang pas, nggak ada kembalian. Nggak ada kembalian. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kakak Devi. Berapa lama ada di Malaysia? Baru 3 tahun. Mau 3 tahun. Ini masih banyak nih pasti culture shocknya apa? Ayo. Apa ya? Kayak bahasanya gitu. Kan kalau di sini tuh lebih cepet gitu tuh logatnya. Speednya, kecepatan cara ngomongnya. Iya itu. Oke. Apa harus kita ulang lagi tuh kan? Heeh. Itu sih abis itu apa lagi ya? Bahasanya nggak ketangkap telinga kamu gitu, ngomong apa iya, gitu. bener. Sekarang Udah Udah biasa biasa. ya, karena udah sering denger, jadi udah kayak ya udah biasa. sekarang udah lebih memahami ya. Iya, bener. Oke, jadi kecepatan berkata-katanya. Makasih Kakak Devi. Selanjutnya ada Ibu Datin Anissa. Berapa lama ada di Malaysia? kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Terus awal-awal dulu tinggal di Malaysia, apa yang bikin shocknya, culture-nya, budayanya? Budayanya yang bikin shock kan di Indonesia 2 anak cukup nih. Kalau di Malaysia kayaknya nggak cukup kalau anak itu. So jadi kalau misalnya ngelihat satu keluarga dengan anak kecil-kecil yang rame itu udah biasa. Terus di buku kesehatan tuh waktu aku kecil dulu, bapak dengan ibu kan pegawai negeri. Jadi di buku kesehatan kan cuman maksimal 3 anak
ya. Buku kesehatan itu apa maksudnya? Kayak Buku posyandu. ya, kayak buku posyandu, pokoknya yang government ada buku kesehatannya. Nah kalau suami aku buku kesehatannya 12 loh anaknya. Jadi maksimal 12. Jadi ada lembarannya itu fotonya 12 untuk Oh anak. oke, gue paham. Jadi kalau PNS itu ada buku kesehatan dan itu kalau di Indonesia 3. Kalau di Indonesia maksimal 3. Di sini Di sini maksimal. maksimal 12. Jadi boleh punya anak sampai dengan 12 ya. Gratis melahirkan 12. Gratis Kan shock tuh. gratis melahirkan. Iya. Oke. Gratis melahirkan sampai 12. Jadi Tapi aku Anda cukup sampai akan 5. Udah. Oke. Rasanya udah Juga IC biru ya, Terima kasih, Datin ini ya. Sama-sama. Tengok tangannya. Oke, selanjutnya Kasmata. ada Ibu Arin. Sudah berapa lama ada di Malaysia? 15 tahun. 15 tahun. Awal-awal dulu apa yang dirasakan? Shocknya gitu. Shocknya pas puasa ya gitu. Kalau puasa di Indonesia kita cewek kan ada tuh ya masa-masa kita nggak puasa lagi mens. Boleh dong makan di mana aja, mau di luar, mau di dalam bisa tanpa harus dilarang-larang. Nah di sini begitu kita lagi mens Datang bulan. puasa di terusnya mau makan di luar langsung nggak dilayani dalam arti ternyata di sini nggak boleh. Nah, jadi di sini biasanya Muslim pada saat bulan puasa perempuan tidak boleh makan di luar. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Epoy. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Alhamdulillah sudah mau 17 tahun. 17 tahun. Iya. Awal-awal dulu di Malaysia ada yang bikin shock nggak tentang kehidupannya, budayanya, dan yang lainnya? Awal-awal dulu masalah bahasa aja biasa, sana beda kan ya. Terus mungkin kebiasaan kalau kondangan misalnya, kondangan kita kan kalau di Indonesia kondangan tuh formal banget, bisa pakai maksudnya baju harus yang rapi, yang ini yang rada inilah rapi gitu. Kalau Kondangan itu pergi majelis kawin ya? Iya, Oke. kondangan itu mesti kawin. Kalau di sini bisa santai pakai celana pendek, pakai sendal jepit juga ada. Terus harus duduk, makan harus duduk, nggak ada yang standing party itu nggak ada. Oke. Terus apa ya? Sama angpau. Kalau angpau itu tidak disediakan kalau mereka di sini Tidak tuh. disediakan apanya? Kotaknya Oke. nggak disediain. Jadi kita harus kasih ke orang-orangnya langsung gitu. Langsung ke tangannya gitu ya. Sekarang udah terbiasa dong dengan Sekarang udah adat terbiasa, seperti itu ya. jadi udah tahu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Zulfa. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Saya ada di Malaysia sekitar ini tahun ke-7. Oke. Waktu awal-awal di Malaysia apa yang dirasakan shocknya? Waktu awal-awal di Malaysia tuh lidah, makanan kali ya. Kenapa makanannya? Shock banget soalnya kebiasaan saya di Indo dari kecil tuh kan makanan yang bening-bening gitu. Nah, sampai sini semua serba santan, kari yang pekat-pekat. Nah itu awal-awal di sini memang susah makan. Sekarang udah mulai menyesuaikan sedikit-sedikit tapi ya nggak doyan-doyan banget. Oke. Masih belum doyan. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Ibu Enden. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Di sini udah hampir 13 tahun. Oke, awal-awal di sini apa shocknya, culture-nya Malaysia itu? Culture shock Malaysia. Oh iya, di sini kalau kita anak sekolah masuk private, dia nggak ada uang sumbangan kayak pangkal gitu. Jadi flat. Jadi Flat maksudnya apa? cuman bayar kayak sumbangan, uang tahunan, uang buku, kayak baju-baju kayak gitu. Jadi nggak ada tiap termnya tuh nggak ada uang. Pembayarannya jelas maksudnya. Apa ada ditulis dari pertama masuk sampai nanti lulus biayanya sekian gitu ada? Ada yang ditulis, ada yang enggak. Oh, oke. Ya udah. Terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya ada Ibu Tita. Halo. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Di Malaysia udah 6 tahun. Oke.
Terus awal-awal di Malaysia culture shocknya apa nih? Pertama kali shock pas datang ke wedding. Di sini itu kita nggak salaman sama pengantin. Pengantinnya ada panggung, terus tamu undangan menyaksikan pengantin dari depan, dari bawah, duduk-duduk. Jadi kamu nggak pernah salaman dengan pengantin kalau kondangan di sini? Enggak. Oke, terus? Iya, jadi kalau di Indonesia kan kita naik ke pelaminan. Kalau di sini nggak naik pelaminan. Oke. Jadi kita menonton sang pengantin sambil makan. Oke. Terus ada lagi? Boleh kayaknya. Terus makanan di weddingnya nasinya nasi minyak namanya. Di Indonesia nggak pakai nasi minyak, nasi putih. Semua kondangan makannya nasi minyak. Tergantung occasionnya. Misalkan wedding Chinese different Chinese food. Kalau Melayu biasanya nasi minyak. Oke, terima kasih. Bye. Selanjutnya ada kakak siapa namanya? Mayfi. Ada kakak Mevi. Berapa lama tinggal di Malaysia? Udah 5 tahun. 5 tahun. Awal-awal di Malaysia apa yang bikin shock dan kaget? Shocknya apa ya? Kalau pesen Grab, kan di sini familiarnya Grab daripada taksi. Kalau pesen Grab tuh datangnya suka lama banget. Kadang-kadang nggak semuanya sih, tapi kadang-kadang abangnya tuh kalau nunggu kita lama, dia suka ngomel-ngomel sendiri. Beda kan kalau di Indonesia tuh kayak langsung datang, terus kayak terlalu ramah aja, kayak gitu. Jadi biasanya kalau nunggu Grab yang dianggap lama tuh berapa menit? Bisa 15 menit sih. Oh, 15 menit ya lama ya? Lama banget nunggu Grabnya kalau di sini. Jadi sekarang sudah terbiasa dengan adat seperti itu? Ya, jadi pesen duluan sebelum kita mau pulang, pesen duluan. Atau kalau mau antar barang, pesennya dari jauh-jauh waktu sebelumnya. Oke, jadi nggak nunggu-nunggu lagi. Ya, betul. Ada lain laginya culture shocknya? Apa ya? Paling kayak belanja-belanja di pasar tradisional tuh, kayak di sini lebih lengkap sih, terus lebih fresh, kayak bahan makanannya, terus kayak sayuran-sayurannya, kayak gitu lebih fresh. Pasar tradisional tuh maksudnya yang pasar pagi gitu ya, bukan supermarket ya? Bukan supermarket. Oh, jadi di sini lebih lengkap Ya, gitu. lebih lengkap. Dan itu buat kaget. Ya, buat kaget. Oke. Karena terlalu lengkap gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sedikit pembetulan ya, karena ada salah paham yang telah disebutkan oleh seorang ibu yang telah diwawancara Mbak Ika di video ini mengenai orang Muslim boleh makan jam 3 di kedai. Itu mungkin salah paham ya. Maksudnya di sini yang saya pahami ya, tolong diperbetulkan jika kepahaman saya ini juga salah di kolom section ya, boleh diperbetulkan. Jadi yang diperbolehkan itu jam 3 untuk peniaga Muslim membuka kedai. Tetapi tetap saja orang Muslim tidak diperbolehkan makan di kedai sebelum berbuka puasa. Kecuali ya non-Muslim bebas boleh makan. Tetapi tetap saja biasanya orang yang non-Muslim juga jarang makan di depan umum karena mereka menghargai orang yang sedang berpuasa di sini. Tak ada itu yang namanya tirai setengah terbuka ya, karena di sini memang kedai orang Islam ya beragama Muslim itu memang tidak langsung diperbolehkan buka sebelum jam 3 sore atau jam 3 petang begitu. Mungkin ada salah paham ya dalam arti seperti itu. Mengenai culture shock yang dikatakan tidak boleh salaman dengan pengantin, saya rasa ya, maaf ya, saya rasa itu bukan culture shock lah, itu memang sudah ajaran di dalam agama Islam ya, yang bukan muhrim sebenarnya tidak boleh kan salaman. Maksudnya kita boleh bersalaman dengan orang yang memang sudah suami kita atau abang, kakak atau adik kita kandung begitu, atau dengan ayah kita begitu. Tetapi bukan yang saudara kita itu sebenarnya katanya ya, yang saya pahami, karena ada juga kan saudara saya yang masuk Muslim begitu ya, ibu saya atau makcik saya kan menikah dengan orang Aceh. Jadi sedikit banyaknya saya ada belajar lah mengenai agama Islam.
yang saya tahu yang bukan muhrim, bukan mahram itu tidak boleh bersentuhan. Nah, itu memang ajaran ya kan, bukan culture shock sih menurut saya ya kan pemirsa. Kenapa dibilang culture shock ya? Jadi itulah ya, kita lihat betapa bahagianya mereka di sini. Ada yang 25 tahun, ada yang 22 tahun, ada yang 18 tahun ya kan. Jadi memang banyak sekali culture shock dan juga perbedaan yang mereka alami sewaktu di Indonesia dan di Malaysia begitu. Dan ini memang untuk pengetahuan kita, informasi kita agar kita tidak terkejut ya sewaktu nanti kita datang ke negara tersebut. Jadi kita tak perlu wow seperti ini ternyata. Dengan adanya video seperti ini ya sedikit banyaknya bisa menjadi pelajaran untuk kita ya, pengetahuan untuk kita. Oh ternyata di negara sana memang tetap menjaga seperti tidak boleh bersentuhan yang bukan muhrim dan mahram begitu kan, tetap dijaga ternyata di Malaysia seperti itu ya pemirsa. Jadi ya begitulah ya, ternyata ramai juga ya ibu-ibu kayangan ini. Dan saya lihat tadi ada seorang datin, saya rasa datin ini sudah IC biru ya. Saya lihat tadi tangannya ada dakwat, mungkin lepas pro ya, saya juga kurang pasti karena saya lihat tadi beliau juga sudah agak lama ya tinggal di sini 18 tahun. Wow, ternyata memang betah-betah orang Indonesia tinggal di Malaysia ini. Dan saya ketahui mereka ini sebelum ini bukan sebagai tenaga kerja Indonesia, ada yang kuliah ya, ada yang memang jalan-jalan ke Malaysia ini terus terjumpa ya, kenalan terus nikah gitu. Dan jangan sesekali menganggap remeh dengan orang Indonesia yang di sini. Bukan semua mereka itu tidak berpelajaran ya, untuk segelintir ya teman-teman setanah air, jangan sesekali menganggap remeh orang-orang di luar negeri merantau itu. Bukan semuanya tidak berpendidikan ya, jangan sesekali kalian ingat orang itu pergi dari kampung kerja di luar negara itu tidak berpendidikan, itu salah ya. Ada kondisi yang tidak memungkinkan sehingga mereka harus terbang ke negara orang mengadu nasib ya, mengais rezeki, yang penting halal tidak masalah ya. Dan ada juga yang sekolah begitu kan, kita kan tidak tahu jodoh ya kan, jadi kita tidak perlu menghujat atau menjudge seseorang itu karena dia di luar negeri jadi seolah-olah dia tuh sangat hina. Buktinya saja ya kita lihat para ibu-ibu kayangan ini bukan biasa-biasa loh mereka ya kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.